Halo guys, Rangga di sini. Jadi, di sini gue akan menjelaskan tentang materi pemrograman basis data, tentang normalisasi dan juga query data. Nah, sebelum itu kenalin deh, nama gue Rangga, nama gue Muhammad Rangga, bisa dipanggil Rangga. Gue mahasiswa dari Politeknik Negeri Batam semester 2 jurusan Teknik Rekayasa Perangkat Lunak. Ya, informatika jurusannya. Jadi tanpa lama-lama mari kita langsung aja melakukan tersebut. Tugas tersebut. Oke, di sini kita sudah melihat datanya. Pertama, kita akan membuat sebuah database yang berbentuk seperti struk faktur pembelian barang tersebut. Di sini kita bisa melihat ada lokasinya, tempatnya, kode suppliernya, nama supplier, tanggal, nomor suppliernya, terus kode supplier, nomor faktur, harusnya ini nomor faktur ya, tanggal fakturnya, terus ada kode barangnya, nama barang, quantity, harga, dan jumlah, lalu ada jatuh tempo juga. Oke, langsung aja kita melakukan normalisasi data terlebih dahulu sebelum melakukan query. Nice. Jadi di sini sudah kubuatkan sebuah data yang berdasarkan faktor tadi, kan ada dua tuh faktornya. Jadi ini yang pertama, ini yang kedua. Sudah kubuatkan data yang tidak normalnya untuk kita jelaskan bersama-sama. Jadi di normalisasi tahap pertama ini yaitu harus, kan ini tidak normal, otomatis kita harus buat normalisasi tahap pertama dulu. Yang pertama itu jangan ada data yang double, jangan ada tipe datanya yang berbeda, dan juga harus memiliki kolom yang mempresentasikan sebagai pembeda tiap barisnya. Nah, di sini kita bisa lihat di kode supplier. Kode supplier itu double, dia hanya satu kotak tetapi digunakan di dua baris. Itu nggak boleh. Jadi kita harus membuat dia menjadi tabel yang berbeda. Kolom sel ya namanya, sel yang berbeda. S01. Nah, terus tipe datanya juga harus sama. By the way, misalnya juga nggak boleh seperti ini ya. Misalnya nama supplier, Hitachi. Nah, itu tuh nggak boleh. Jadi kalau emang nama suppliernya Foodbell Nustra aja, baru pisahin Hitachi-nya. Tapi di contoh kita tidak seperti itu. Itu hanya pengingat saja. Kemudian tipe datanya tidak boleh sama. Di tanggal, tipe datanya ada yang strip dan juga ada yang garis miring. Kita akan menggunakan yang strip. Kenapa? Karena tipe data di database, contohnya aja MySQL, itu menggunakan tipe data date sebagai garis miring dengan format tahun, bulan, dan juga hari. Jadi kita akan mengubahnya. Jadi 2001 07 02. Oke. Terus ini juga salah. Kebalik. Terusnya tahun dulu baru bulan hari. Bulan tanggal 2001 minus 07 minus 02. Oke, udah sama nih. Lalu kita harus lihat apakah ada kolom yang mempresentasikan sebagai pembeda di tabel tersebut. Kode barang nih, kode barang ada pembeda A01, A02, R01. Tetapi bagaimana jika supplier bagaimana jika pemesanan dilakukan pada barang yang sama? Otomatis kode barang bakal double. Di situ bisa kita gunakan sebuah ID tambahan di tabel ini.
Tetapi karena di sini kode barang udah mempresentasikan tabel yang berbeda untuk baris yang berbeda, kita keep, kita simpan untuk selanjutnya di normalisasi tahap kedua 2NF. Oke, 2NF-nya boom jadi. Di sini kita udah lihat hasilnya. Mending satu-satu aja ya. Jadi satu-satu aja mending. Oke, kita lanjut ke normalisasi tahap kedua. Di sini aja. Daripada langsung jadi ya. Sorry ya guys. Sorry. Kita tandain dulu 2NF aja. Biar nggak usah panjang. That simple. Oke. Lalu di 2NF itu kita mempunyai syarat yang pertama, tabel harus dalam normalisasi tahap pertama, dan juga tabel itu harus dilihat after ikatannya terhadap sesuatu primary key-nya. Ya, pembedanya. Jadi intinya, misal ada kolom yang bergantung dengan kolom B, baru dia bergantung ke kolom A. Kolom ini tidak bergantung langsung kepada kolom A. Jadi dia ini bergantung ke sebagiannya, tidak ke full kolom A satu kolom tersebut. Kita lihat aja biar lebih mudah. Pertama, nomor faktur. Sudah pasti dia itu terikat dengan tanggal faktur. Tapi tanggal faktur apakah diikat dengan kode barang? Tidak. Jadi tanggal faktur berubah jika nomor faktur berubah. Tapi apakah jika kode barang berubah, nomor faktur berubah? Tidak. Sedikit. Jadi tanggal faktur sudah pasti ditentukan oleh nomor faktur. Begitu. Atau nomor faktur sebagai penentu tanggal faktur tersebut. Jadi yang menentukan tanggal faktur itu bukan nama barang. Nama barang ditentukan siapa? Ditentukan kode barang. Kenapa? Jika kode barang berubah, otomatis nama barang pasti berubah. Dan juga harganya berubah. Karena kode barangnya berubah. Begitu. Udah dapat nih yang faktur dan juga kode barang. Langsung aja sikat. Sikat mania. Oke, lanjut. Lalu di sini ada faktur. Kita keep sini dulu untuk satu-satu, oke? Lalu kita ambil yang barang, kode barang, nama barang. Nah, barang sudah pasti terikat dengan harga. Beda barang, beda harga. Ada harga, ada barang. Lanjut. Kode supplier. Supplier sama supplier sudah pasti dihandle oleh supplier. Oke. Salah cuy. Oke. Terus tanggal nomor faktur sudah, ini sudah jatuh tempo. Jatuh tempo dia ditentukan oleh faktur. Lalu kuantitinya ditentukan oleh faktur. Dan juga jumlah ditentukan oleh faktur. Nah, jadi kita lihat di quantity apakah harga menentukan barang menentukan quantity dari supply-nya? Tentu tidak. Suppliernya menentukan quantity barang supply-nya? Tentu tidak juga. Makanya kita simpan di nomor faktur. Pasti kepikiran
kok ada yang aneh. Ada, emang ada. Tapi nanti kita lanjut di 3NF. Kalau merasa masih ada yang aneh, bisa kita lanjutkan ke tahap selanjutnya. Tapi kalau misalnya semua datanya itu udah cocok, keep di situ. Bisa keep di 2NF. Jangan keep di 1NF. Bahaya. Bahaya. Mending di 2NF. Jadi, kita bisa lihat juga di sini ada data kolom baris yang memiliki redundansi. Oh, tidak, Deng. I'm sorry. Di sini jumlah berbeda. Otomatis dia tetap seperti itu. Nah, ini bedanya. Ini beda. Ini redundansi data, nomor faktur, tanggal jatuh tempo, quantity. Ini yang aneh. Jadi kita lanjut di 3NF. Tapi kita lanjutin 2NF ini dulu, diperbaiki. Di sini di supplier memiliki data yang double. Kita hapus saja data double yang pertama karena sama dia hapus tidak hapus. Geser sel ke atas. Nice. Dan juga sebagai FYI, kalau misalnya kita menggunakan nomor faktur, kode barang, kode supplier sebagai data pembeda, itu akan memberatkan programmer ya guys ya. Karena itu akan membuat datanya berbeda-beda. Gini. Maksud berbeda-beda tuh gini. Jika ingin mencari barang dengan kode barang A01, misalnya lagi kode barangnya, untung kode barangnya A01. Gimana misalnya kalau kode barang itu berdasarkan dari milinya, A01 strip 15 mili strip tanggalnya. Karena kan barang itu ada mili-milinya kan. Nah itu pasti panjang, jadi mencari data, detail data, seluruh data dari kode barang bla 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 panjang gitu. Jangan. Jadi biar mempermudah kita menggunakan namanya ID. FYI, ID juga harus di auto increment, primary key. Nah, gimana dong kalau nomor fakturnya? Ngapain ada kalau ada primary key? Nah, itu kode faktur sebagai kode pembeda yang ditampilkan ke pengguna publik. Jadi, ID ini mempermudah programmernya, tidak perlu ditampilkan. Gitu. Nah, ini juga ID. 1, 2, 3 juga ID tuh 2. Nah jadi tinggal mencari detail barang dari ID barang 1. Nah itu dia enaknya. Ini harusnya ID barang, ID faktur sama ID supplier, tapi kita lanjut nanti aja. Oke, karena tadi kita udah jumpa keanehannya, kenapa ini ada redundansi data, jelas banget ya. Jadi kita harus ke 3NF. 3NF, iya 3NF, bener 3NF, apalah. Kita salin aja ini untuk ditempel-tempel, ketempelan emang ke bawah. Kita kasih pagar, tapi bersih terapi. Oke. Kok gini sih? Wait. Kok bisa dah? Oh iya ya. Nah, agak kurang aja kalau misalnya, aduh, nggak diginiin. Nah, wis ganteng banget. Nah, kita akan menyelesaikan di sini di 3NF. Apa sih 3NF itu? Tadi kita kan udah mengambil data yang terikat dengan masing-masing primary-nya. Yang udah kita lihat, oh ini bisa nih dijadiin primary, udah primary nih, udah primary. Nah, sekarang kita bakalan kolom yang kedua kan tadi kita kolom dengan primary. Sekarang kolom dengan kolom.
Apa sih syarat dari 3NF? 3NF itu syarat yang pertama adalah data sudah dalam 2NF, yang kedua adalah data yang pokoknya kolom yang terikat dengan kolom lainnya. Langsung kita lihat. Di sini jumlah itu terikat dengan quantity. Beda jumlah, beda quantity. Beda jumlah, beda quantity, maka beda juga ID-nya. Makanya diubah, bisa. Tapi kan quantity itu bukan primary key. Iya, makanya kita ubahnya di 3NF. Nah, di sini kita X saja, kita tempel sini. Nah, ini udah cakep banget. Ini apa ya? Faktur ada ya. Faktur. Aduh. Barang supply. Nah, ini tuh kan code quantity, jumlah itu kan terpengaruhi oleh barang, sementara barang itu ada saat sudah disuplai. Berarti dia ini sudah menggambarkan sebuah relasi antara barang dan supply, di mana ada aturan jika sebuah relasi itu berkardinalitas many to many, maka wajib dibuatkan tabel sebagai penghubungnya. Apa sih tabel itu? Jadi, apa sih cardinality itu? Jadi, cardinality itu adalah hubungan di antara tabel ke tabel lainnya. Seperti barang. Barang itu bisa dipesan oleh fakturnya. Faktur itu kan pesanannya. Bisa kita anggap pesanannya dulu faktur daripada susah ngomongnya. Jadi barang itu bisa dipesan oleh banyak pesanan. Sementara satu pesanan itu bisa mesan banyak barang. Artinya apa? Artinya dari sini, dari satu ke many, dari satu sini bisa ke many sini. Satu kiri bisa many kanan, satu kanan bisa many kiri. Anggap ini barang, ini pesanan. Satu barang bisa banyak mesan pesanan, satu pesanan bisa mesan banyak barang gitu. Jadi karena ini udah termasuk dari apanya? Relasinya. Relasi. Langsung aja kita buat barang ID. Di sini juga kita buat supply ID. Sorry guys, faktur ID. Nah, ganteng banget sih. Oh my god, oh my god. Sisipkan. Nah, kita bikin tuh ID-nya. 1, 2, 3. Nah, kita lihat di sini barang ID-nya yang dipesan itu 1, ini 2, ini 3. Faktur ID-nya. Oh, ini faktur ID-nya itu ada duplikasi data ya. Baru bisa kita hapus. Aduh, enaknya. Bisa kita hapus. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Aduh. Hapusnya ke atas, guys. Nah, ID-nya aja kita ubah jadi 2. Ih, cakep banget. Faktor ID-nya nih 1, 1, 2. Wih, jadi ganteng sekarang tabel kita. Oke guys, gitu aja penjelasan untuk di bagian normalisasi. Lanjut ke query. Kita bakal melakukan query dari data ini. Let's go. Ambil ini. By the way, aku menggunakan DBMS dari SunPP. Kalian boleh menggunakan DBMS kesukaan kalian yang bebas. Yang penting bisa melakukan MySQL, query SQL. Gak apa-apa deh, gini aja. Pertama kita akan membuat database-nya dulu. Apa sih SQL database? Kita menggunakan create database. Apa yang nama database-nya? Faktur deh. Jalan guys.
Nah, jadi kalau misalnya kalian menggunakan PHP Martin, sebenarnya bisa langsung aja di new table. Cuman biar 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 nggak ngebosenin, jadi aku pakai SQL. Oke, kali ini kita akan pakai SQL. Pertama kita akan buat tabelnya. Tabel apa dulu? Tabel faktur dulu. Jangan pakai tabel ini dulu, tabel relasi ini. Kenapa? Karena relasinya baru ada jika fakturnya udah ada. Jadi harus menggunakan faktur dulu dibuat sama barang. Gitu. Gimana dengan suplainya? Suplainya tentu aja dibikin relasi juga. Maaf guys, lupa. Suplainya itu terhubung dengan faktur. Tentu faktur. Jadi satu supplier bisa membuat banyak faktur suplai. Gitu. Supply ID. 1, 2. Oke, nice banget, ganteng. Lanjut ke query SQL kita. Kita buat faktor dulu. Create table. Nama tabelnya faktur. Oke, dengan kodenya pertama, waduh merah ya. Kita bikin ini dulu. Tutup dulu ini ya, mungkin masalah di situ. Banyak kali masalahnya ya. Terus kita buat apa? Buat ID integer. Integer itu nggak perlu dimasukin panjang datanya ya guys, karena itu udah defaultnya 11. Ya, 11. Kita terus auto increment. Kenapa sih auto increment? Supaya datanya itu kalau ada penambahan data dia langsung pertama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 seterusnya sampai panjangnya 11. 11 itu berapa ya? Terminan mungkin primary key. Berarti kita buat jadi apa? Primary key tentu saja untuk sebagai data pembeda. Jadi kalau mau buat baris baru, kolom baru maksudku, tambahin koma, baru nomor faktur. Nomor faktur itu apa ya bagusnya? Char. Kenapa sih char? Karena char itu memaksa kita mengisi data harus 3. Kalau varchar itu maksimalnya 3. Jadi di char ini 1 tuh tak boleh, 2 tak boleh, 4 tak boleh, 5 tak boleh. Yang boleh hanya 3. Sementara kalau varchar maksimal 3. Nah, kita juga jangan lupa bikin unique. Nice. Selagi nggak ada merah-merah nggak apa-apa, nggak ada error, itu enaknya. Kalau di DBMS di CMD riweuh. Ini kita pakai PHP Maven. Terus tanggal tipenya apa? Date. Yes, date. Ya udah date aja, nggak perlu apa-apa, nggak perlu butuh apa-apa. Jatuh tempo. Date. Lalu langsung ya kita masukkan query-nya. Tapi daripada itu, aku lebih mau nunjukin fungsi-fungsinya dari ini. Iya. Alhamdulillah lancar. Kok nggak ada error? Nah guys, gimana kalau misalnya aku buat create table lagi dengan table yang sama? Misalnya aku pengen tambahin ini kode barang. Ini contoh aja, kode char 10. Nah, ini koma. Kan tabel faktur udah ada. Sementara kita mau tambahin kolom baru. Aduh, error. Jadi, gimana caranya? Hapus, buat lagi. Kita bikin ini. Jadi ini sebenarnya seperti update ya. Drop table
if exist execute gimana sih exist gimana tulisannya, ini exist faktor. Nah, jadi drop table jika ada tabel faktor. Go. Nah, kebuat dia update. Udah ada kode cara 10. Aduh. Jangan dong. Nah, ada. Gitu. Kenapa aku biasanya menggunakan update seperti ini? Karena nggak tahu, nyusahin diri emang nggak jelas. Terus kita buat drop, udah update SQL alter table nanti aja kita akan menambahkan, daripada datanya waktunya lama, kita bikin datanya aja. Insert into faktor. Karena ID-nya itu udah primary key, jadi dia ada keisi otomatis, nggak perlu kita isi lagi ya guys. Jadi kita langsung lihat nomor faktur, tanggal jatuh, tempo, terus values, char butuh ini, butuh petik, tanggal juga butuh petik. Ingat formatnya itu year, month, day. Aduhai lamanya rasanya. Nah, kalau ingin menambahkan datanya lagi daripada satu-satu kan mending repot kan. Jadi ya tambahin koma, Ctrl V. Nah, ini kita tinggal ketik ya, jari tempo itu sama. Biarin aja 27 di 2. Terus 998 nih 779. Nah, oke. Gaskan. Nah, gitu. Jadi insert into nama tabel, kolom-kolom tabel, jangan lupa pakai koma dan kurung jika kolomnya itu lebih dari 1. Terus values isinya itu mau apa. Nah, gitu. Ini mirip-mirip array. Iya, array mirip. Terus kita insert lagi ya, supaya untuk bro semua bisa lanjut, kita pakai query mendasarnya aja. Nanti langsung tinggal implementasi aja, oke? Lalu di sini kita akan melakukan jangan delete deng, update from faktur set nomor faktur. Oh enggak pakai from ternyata update ya. Nah ini enaknya ada tandanya, set nomor faktur sama dengan, kita ubah jadi 100 where ID sama dengan 1. Nah ID itu kan integer, jadi nggak usah dipakai tanda petik.
Nah, ini udah. Lanjut ke insert, update, read. Select all, select semua data dari faktor from faktor where, nggak usah where, udah itu aja. Nah, dia akan menampilkan nama data. Ini udah diubah, udah diupdate 100. Langsung aja edit inline, delete, delete faktor, delete from faktor where id sama dengan 1. Nah, ini delete from faktor where id sama dengan 1. Oke, itu aja. Bisa kalian lanjutkan untuk query-query selanjutnya. Halo, kali ini saya akan melanjutkan dengan menggunakan query SQL. Kemudian di sini saya sudah membuat database dengan kolom dan juga tabel pegawai tipe data seperti ini. Kemudian saya akan melakukan SQL. Hapus record dengan delete from pegawai where id sama dengan 100. Kemudian saya akan melakukan update data untuk id 101 sebagai berikut. Update pegawai set nama sama dengan Naila. Karena dia tipenya varchar, maka butuh ini, tipenya string. Alamat sama dengan Surabaya dan gaji sama dengan 10. Nah, dikejar jadi nggak perlu. Where id sama dengan 101. Kita salin aja. Ctrl C, Ctrl V, dan 102, gajinya 14.000. Semarang, namanya Raffi. Kemudian kolom nama dan apa punya nama dengan awal huruf F. SQL semua kolom tabel pegawai go, terus kolom nama dan gaji dari pegawai, nama gaji go. Terus nama, alamat, from pegawai where nama live F%. Terus huruf N, akhiran N maka depannya persen. Nah, terus kolom nama dan dia punya gaji di atas 15.000.
nama dan gaji follower bergaji di atas 14.000. Terus bergaji di atas 13.000 dan beralamat di Surabaya. Dan alamat sama dengan Surabaya. Terus kolom nama gaji dan range gaji 15.000 dan gaji 20.000. Gaji max min rata-rata dari tabel pegawai. Select biasanya pegawai max karena nggak perlu dibikin seperti itu, jadi nggak usah dibuat ya guys, mempersingkat waktu. Min dan rata-rata dari tabel rata-rata. Oh, rata-rata mah pakai ini, pakai AVG gaji. Oke, thank you. Oke, halo guys, kembali lagi. Kali ini kita akan membuat sebuah trigger. Jadi di awal aku sudah membuat tabel dengan tipe data seperti ini. Ada dua tabel, barang dan juga data pembelian dengan value-nya. Kemudian kita akan membuat sebuah trigger seperti ini. Yang pertama ada delimiter. Kenapa pakai delimiter? Karena di sini terkadang saat kita membuat trigger kita membutuhkan banyak titik koma. Jadi delimiter ini supaya tidak adanya error memakai titik koma saat membuat trigger. Create trigger stok barang, membuat trigger stok barang sebelum insert di detail pembelian, sebelum ada data yang diinsert di tabel detail pembelian. For each row adalah perulangan di tiap baris. Begin and end itu bagian untuk apa sih yang diulang di each row-nya. Jadi dia bakal saat update barang dia akan set jumlah. Saat jika dia 0 jumlahnya, maka akan dibuat 0 jumlah. Jadi akan di set 0 kalau 0 ditambah new jumlah. New jumlah adalah new data dari kolom jumlah yang telah di insert. Setelah di insert, where KD barang sama dengan new KD barang, itu adalah relasinya. Go. Oke, langsung ya kita coba insert datanya. Pertama kita D itu triggernya before insert detail pembelian, berarti select all detail pembelian.
select all from detail pembelian. Good. Nah, ada KD barang. Sekarang kita bikin insert into ini detail pembelian, KD barang, koma, harga beli, koma, harga jual, koma, jumlah, koma, operator. Maka values-nya KD barangan 600 misal. Oh enggak, 1001, koma, cat 01, koma, integer 10 100, koma, 10 100, jumlah 10, operator random. Foreign key adalah KD barang. Oh, foreign key-nya berarti harus sama memang. Jadi di sini itu pen 001. Oke, jadi di sini kan kita melakukan insert jadi ke kolom detail pembelian. Jadi saat kita insert detail pembelian, maka trigger ini bakal ngecek di bagian stok barang dan akan mengupdate jumlah dari stok barang. Coba kita cek stok barang. Select all from stok barang. Sorry. Nah, udah ketambah nih tadi yang harga dibelinya. Dan harga jualnya yang tadinya 2200 sudah jadi 1200. 1200. Jumlahnya udah bertambah. Yang tadinya 50 jumlahnya sekarang udah 60 karena tadi kan kita tambah di jumlahnya 10. Begitu. Thank you.